Bab 103. Setelah kematian Renata, hidup Daniel terasa hambar. Pekerjaannya banyak yang terbengkalai. Bahkan, Daniel hampir tidak menerima pasien di rumah sakit. Terkadang, pria itu menghabiskan waktu hanya untuk berdiam diri di ruang kerjanya. Daniel juga merasakan kehilangan yang hebat saat ini, apalagi sejak pernikahan yang tak diharapkan dengan Fiona. Daniel beberapa kali beradu mulut dengan Fiona karena masalah kecil. Pemicunya tidak lain karena Fiona memaksa Daniel untuk segera melepaskan Renata dari hatinya. Tentu saja hal itu memancing kemarahan dokter itu, membuat Daniel yang sejak awal tidak menginginkan pernikahan tersebut, semakin ingin mengakhiri pernikahannya dengan Fiona. Hari pertama kepergian Renata, tanpa ada yang tahu, Daniel ada di tempat terakhir wanita yang dicintainya. Seharian Daniel berbicara pada batu nisan dengan nama Renata. Pria itu seperti tak memiliki gairah hidup saat ini. Kenangan bersama Renata memang tidak lama, hingga membuatnya menyesal sudah menyia-nyiakan waktu. Daniel mengungkapkan semua pada batu yang tak menjawabnya, berusaha untuk memberi semangat pada dirinya sendiri, meski tahu semua sia-sia. Bahkan, Daniel meminta izin untuk mengakhiri semuanya. Kamu tahu Ren, selama ini aku sungguh bodoh mengikuti keinginanmu. Menikah dengan Fiona adalah hal yang salah. Salah satu kesalahan yang membuatku semakin buruk. Aku selalu berusaha untuk tidak mengingat hari di mana kamu memintaku menikahinya secara siri. Seandainya kamu ada di sini, aku ingin marah dan meluapkan semua padamu, memelukmu dengan erat dan tidak akan kulepaskan, ucap Daniel dengan suara serak. Pria itu menahan air mata, sehingga membuat suaranya terdengar serak dan tertahan. Dari kejauhan, Fiona menatap kesal pada suaminya. Wanita itu seakan tak memiliki ruang di hati sang suami. Sejak awal, Fiona tahu bahwa cintanya akan bertepuk sebelah tangan. Tapi wanita itu tak ingin menyerah dengan keadaan. Dia terus berusaha meyakinkan Daniel bahwa kebahagiaan bisa muncul di antara mereka. Fiona berjalan perlahan hingga mendekati Daniel. Tangannya mengulur ke depan dan menyentuh bahu suaminya itu. Sontak hal itu membuat Daniel menengok dan berwajah masam saat tahu siapa yang datang. Kenapa kamu ada di sini? Bukankah aku sudah mengatakannya jangan cari aku, dan dia sudah pergi? Tidak bisakah kamu merelakannya? Kamu boleh mengingatnya, tapi jangan sampai kamu terus-terusan terpuruk seperti ini. Fiona berusaha berkata selembut mungkin, mengingat mereka ada di pemakaman umum. Diam kamu, sebaiknya kamu pergi dari sini. Aku tidak ingin Renata merasa bersalah karena kehadiranmu. Apa kamu tidak tahu hari ini aku sedang ingin bersamanya? Dan, sadar, dia bahkan tak bisa lagi menjawab semua keluhanmu. Apa kamu tidak kasihan pada Renata? Kamu tidak perlu mengajarkan hal-hal tak berguna padaku. Sebaiknya kamu pergi. Kamu tidak tahu arti sebenarnya dari mencintai. Fiona merasa sedih melihat suaminya bersimpuh di pemakaman Renata. Rasa cinta yang besar membuat Daniel tidak sadar dengan cinta yang masih hidup di sampingnya. Hari-hari berikutnya pun sama. Fiona seakan hidup dengan seseorang yang tak dikenalnya. Daniel berangkat pagi dan pulang larut. Fiona memiliki antusias untuk berkunjung ke rumah sakit tempat Daniel bekerja. Dari kejauhan, wanita itu bisa melihat suaminya melamun saat berada di kantin, dan tidak fokus saat menerima pasien. Fiona tidak hanya mengamati, dia juga bertanya pada asisten suaminya yang ada di ruangan lain. Di sana, Fiona mendapatkan kabar bahwa Daniel jarang menerima pasien. Bahkan
Bahkan pria itu lebih banyak menolak mereka yang membutuhkan pertolongan. Sikap yang seperti itu membuat Fiona tak bisa lagi berkata. Entah apa yang bisa dilakukannya pada Daniel saat ini. Hatinya pun terasa sakit. Jika di malam mereka tidur bersama, Daniel selalu menyebut nama Renata dalam tidurnya. Sampai sebuah perdebatan terjadi di ruang kerja Daniel. Fiona menuntut suaminya untuk kembali menjadi orang yang dulu tak menyiakan tugas di rumah sakit. Fiona tidak protes dengan keadaan, tapi lebih menasehati suaminya untuk kembali bekerja dengan baik. Ada banyak orang yang membutuhkan bantuanmu dan kenapa kamu tidak kembali seperti dulu? Apa dengan ini Renata yang sudah tiada bisa tersenyum di sana? Kamu semakin membuat Renata bersedih dengan kondisi ini. Tahu apa kamu tentang Renata yang ada di surga? Kamu bahkan tidak dekat dengan Renata. Aku memang tidak sedekat itu dengan Renata tapi aku bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Jika saja aku ini Renata, aku akan mengatakan hal yang sama. Aku menikahimu karena permintaan Renata, bukan karena perasaan cinta. Aku tahu itu. Karena itu aku berusaha menjaga hubungan ini agar bisa membaik. Renata sudah pergi. Apa kamu tidak ingin menjalin hubungan yang baik dengan istrimu saat ini? Istri, aku bahkan tidak sudi menyentuhmu. Air mata Fiona mengalir gitu saja. Rasa sesak di dada membuatnya pergi begitu saja. Langkah kaki Fiona menggiringnya hingga sampai di rumah. Tangisnya kembali pecah saat mengingat ucapan Daniel yang gitu menusuk dada. Apa aku salah hanya minta secuil perhatian? Gumam Fiona di tengah tangisnya. 1 bulan berlalu setelah kematian Renata. Hubungan Fiona dan Daniel semakin memburuk. Di antara mereka selalu terjadi perselisihan, yang membuat Fiona berakhir dengan tangisan. Sedangkan Daniel sudah memiliki rencana untuk mengakhiri hubungan itu. Daniel sadar, hubungannya dengan Fiona tidak akan berhasil. Apalagi sejak awal mereka menjalin hubungan dengan paksaan. Terutama Daniel. Pria itu ingin mengatakannya pada Fiona, tapi memilih waktu yang tepat, di mana hatinya terasa tenang. Daniel tidak ingin mengakhiri suatu hubungan karena terbawa emosi. Dia memilih untuk mengakhiri semua dengan kebaikan dan tutur yang baik. Daniel ada di rumah sakit, duduk termenung. Lalu dari pintu tampak asistennya datang, dan duduk di depannya. Sang asisten pun bertanya tentang lamunan Daniel hari ini. Jadi, ada apa lagi dengan rumah tanggamu itu? Aku ingin mengakhirinya. Dia harus mencari pria lain yang memberikan cintanya dengan tulus, bukan karena paksaan. Kamu sudah yakin dengan semua ini? Ya, aku yakin. Aku ingin dia bahagia dengan orang lain. Aku hanya akan terus menyakitinya jika hubungan ini dipertahankan. Apa ini semua karena rasa cintamu pada mantan istrimu yang tiada? Kamu tahu itu, dan aku memang tidak bisa melupakannya. Aku masih sering datang ke makamnya untuk berbagi cerita. Aku mengerti. Aku juga tidak bisa memberikan saran karena ini di luar kendaliku. Terima kasih sudah mendengarkanku. Setelah itu, Daniel memutuskan untuk pulang, dan menemui Fiona yang sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Daniel menghampiri Fiona dan mengajaknya duduk bersama di ruang santai. Ada apa Dan? Tumben jam segini kamu pulang. Daniel mengatur napasnya perlahan, sebelum mengatakan maksud dari kedatangannya. Setelah menata kalimat di kepalanya, Daniel mulai mengungkap keinginannya pada Fiona. Vi, mari kita akhiri hubungan ini. Kamu berhak bahagia, tapi tidak bersamaku. Aku tidak bisa memberikan kebahagiaan itu padamu, Vi. Jadi, aku akan mengakhiri hubungan kita.